Ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana keadaan hubungan relationship kalian saat ini ya. Halo hai, kamu yang Sun, Moon, Rising, Venus-nya berada di Taurus. Selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik. Tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik Taurus, langsung saja kita mulai. Ini dia. Oh, ada energi dari The Star di sana. Berikut ada energi dari kemudian ada Two of Swords reverse. Kemudian ada berikut ada energinya di sini dan berikut hadir energinya di sini. Kemudian mari lihat. Oke, di sana Taurus, kalau Mari lihat untuk di saat ini tuh kamu bisa aja dengan si dia itu tuh gini ya, hubungannya agak ngebebanin kalian ya belakangan hari ini. Entah ada sesuatu di situ, apakah ucapannya dia atau perbuatannya dia yang nyelekit ya, yang kena banget gitu loh ke hatinya kamu. Atau bisa jadi juga kayak kamu denger informasi, kamu dapat informasi dari luar sana gitu ya, kabar-kabar burung gitu ya, dan tentu kabar itu tuh sesuatu yang bisa bikin kamu aduh gitu loh, mengerang ya, kamu bisa jadi kayak mengerang kesakitan. Mana lagi memang kebetulan juga dalam internalnya kalian ini bisa-bisa sempet ya ada masa-masa seperti niatan mau berpisah gitu ya, macam yang pernah mungkin berbunyi kalian berdua, ya udah kita selesai saja misal gitu ya, turun talak misal untuk beberapa dari cerita teman-teman Taurus, turun talak di sana. Kemudian sudah agaknya kurang harmonis gitu ya, kurang harmonis relationship ini, cenderungnya lebih banyak diem gitu lah. Kalau nggak ada yang penting banget sebagai suami istri, nggak ada bacotnya, nggak ada ceritanya gitu loh ya. Jadi lebih banyak hening di dalam interaksinya kalian. Ya puji Tuhan lah ya, ndak ada saling adu baku bacot gitu ya. Masih lebih adem lagi mungkin kalau kondisinya sama-sama diem ya, silent treatment. Daripada ketemu saling hina, saling maki. Sebab itu tuh nanti akan inilah, ninggalin jejak ya. Ninggalin jejak dari kepada mentalnya kita, sisi emosionalnya kita. Nah seperti itu ya. Tapi tentu saja ini juga belum masuk ke kondisi yang ideal, masih jauh dari ideal gitu loh ya. Tapi boleh-boleh kalau Mari nampak ya, perbaikan ya masih akan berkemungkinan besar bisa terjadi gitu, terutama kalau kalian sudah terlanjur berumah tangga ya. Ini nampaknya hanya kayak situasi temporer aja, ndak akan selama-lamanya, ndak juga sampai yang benar-benar akan berpisah gitu ya, enggak. Semacam kayak reaktif aja ya. Kebetulan kemarin hari situasinya memang memanas gitu ya, secara impulsif ngomong pisah gitu ya. Nah, tapi memang di sini Marilla ada yang blokir-blokiran ya. Ada yang saling blokir. Gitu loh. Seolah-olah kayak mau nunjukin gue nggak peduli gitu ya, gue nggak butuh juga kehadiran lu gitu kan di sana. Namanya orang lagi marahan ya, kalau orang marahan bisa aja kan tiba-tiba langsung spontan Jumari ini tuh ngambil handphone, blokir aja ini manusia gitu kan. Di sana putuskan aja lah pertemanan dari semua akun media sosial gitu kan. Di sana macam yang iya aja ya, macam yang serius aja kemarin ributnya gitu loh. Tapi kalau Mari tangkap di sini tuh
sebenarnya kalau ikatan untuk lanjut bersama mah kuat banget masih An. Masih kuat banget. Lah, ceritanya kalau udah rumah tangga gitu kan, memangnya segampang itu. Dan lagian kalau Maria sebenarnya kalian lebih banyak harmonisnya ini ya. Lebih banyak ademnya daripada tengkarnya. Gitu loh. Jarang ada slacknya di situ. Jadi yang kayak kepemahaman gitu ya, toleransi, kesabaran, di situ ya tak kunjung habis gitu loh ya. Dan kalau Mari lihat kalian berdua sebenarnya tipe orang yang setia gitu ya. Tipe yang setia. Jadi bukan karena misalnya ada sedikit problem lantas mencari jalan keluar gitu ya, dengan happy, riang gembira sampai nggak tahu diri di luar sana. Enggak, Mari lihat kalian bukan begitu. Keduanya ini ya, kamu dan dia. Kesadaran aku adalah kekasih dia. Aku adalah suaminya dia. Aku adalah istrinya dia. Oh, itu masih, kesadaran itu tuh masih tinggi. Gitu loh. Jadi ya hubungan ini tuh diakui lahir batin, mental emosional gitu ya, alam sadar, alam bawah sadar, ya diakui betul di sini. Dan ya boleh-boleh ini sedang kayak masa transisi ya, masa transisi untuk ke arah lebih baik. Sekarang lebih baik, gitu loh. Setidaknya kamu akan melihat lah dari si pasangannya kamu ya. Pasti di situ itu dia akan mencari jalan keluar, Mari nampak. Boleh-boleh dia akan minta bantuan ini ya. Minta bantuan dari pihak ketiga. Gitu loh, untuk bikin kalian berdua ini tuh rujuk kembali, hangat lagi gitu ya. Lanjut lagi di sana. Di situ loh. Kalau memang jika hanya cukup kalian berdua, apabila kalian berdua ternyata tidak cukup gitu ya untuk menetralkan situasi yang sedikit memanas atau mendingin gitu ya, maka udah tentu dia akan hadirin orang ketiga. Entah di situ itu orang tua ya, apa orang tua kamu, apa orang tuanya dia, atau mungkin ya seseorang lah yang kalian hormati gitu ya, yang kalian hargai, entah itu Pak Kiai misalnya, atau mungkin menghadirkan pendeta, pastor gitu ya kan, orang yang punya otoritas lah, kira-kira seperti itu. Atau mungkin ya ajakan dari si pasangannya kamu, yuk kita ke konseling aja yuk, kita konseling pernikahan, seperti itu, ngadirin nenek kah, siapakah gitu kan. Nah di sana, jadi kamu nanti nampak lah itikat baik dari pasanganmu ini mengupayakan biar kalian berdua rujuk lagi gitu loh ya, menggugah dirimu untuk atau menghadirkan Tuhan juga bisa di sini ya, tiba-tibanya kayak lebih rajin ngajak kamu ibadah bareng gitu ya kan. Nah di sana, jadi itu adalah bentuk dari aksi si pasangannya kamu menunjukkan itikat baiknya dia ya, untuk memperbaiki situasi relationship-nya kalian berdua ini. Gitu loh. Dan boleh-boleh kalau kalian masih pacaran di sini ya, macam dia ini tuh bisa aja terpikir untuk tentang ke pernikahan. Gitu ya. Jadi kayak ada isu juga Mari lihat dalam hubungan asmara pacaran gitu kan. Barangkali kamu sedikit tersinggung sebab karena mungkin kamu minta dilamar atau kamu mau melamar dia ya, tapi boleh-boleh dia entah menolak di sana gitu kan. Namun untuk di saat ini tuh dia sedang mempertimbangkan, walaupun gini ya, walaupun dianya itu tuh sesungguhnya belum siap untuk naik step dengan kamu Taurus, tetapi daripada kehilangan kamu
ya, karena tidak bersama dengan kamu bukanlah sebuah pilihan gitu ya. Jadi dia bisa aja tuh akhirnya menerima ajakannya kamu untuk merit tadi, gitu loh, ya. Setidaknya diawali dari kayak rembuk dulu gitu ya, dengan keluarga besar gitu loh, ya. Dia sudah kayak minta saran gitu loh, atau diawali dengan ayolah kita ketemu dulu sama orang tua misalnya seperti itu, ya. Jadi menerima opsi dari kamu lah. Walaupun dia belum bisa benar-benar menganggap bahwa naik step di saat sekarang adalah waktu yang tepat. Gitu ya kan? Cuman kayak, oh itu maunya kamu ya. Oh itu yang bisa bikin hubungan kita kembali berjalan lagi ya. Ya sudah, aku coba saja. Nah seperti itu ya, aku coba saja. Nah di sana dianya. Jadi tidak lagi menolak ajakannya kamu, menolak permintaannya kamu. Mari lihat, tidak lagi di situ. Tapi gampang ini memang ya, masih gampang dia. Semacam orang yang memang belum siap lah, gitu kalau mari tangkep. Itu loh. Ya kalau mungkin bagi kalian yang merasa resonate ya dengan tentang ajakan pernikahan tadi, boleh dikonsep lah ya, boleh cukup dikonsep saja dulu masa depannya kalian. Namun gak usah dulu pakai acara nekat-nekat lah gitu ya. Misalnya kayak jangan dulu di bulan 7, bulan 8, bulan 9 seperti itu ya. Lepas dari bulan 10 lah kalau mari boleh saran sama kamu. Lepas bulan 10 atau bulan 11 baru digodok lagi tuh lebih serius. Sebab juga kalaupun hanya dapat status pernikahan ya, status sebagai suami atau istri, tapi apabila masih belum mantep, ngeri-ngerinya gitu loh, ngeri-ngerinya ketemu sama tantangan nanti. Yang tantangan itu tuh akhirnya hanya seperti kayak tanda petik ya, menjemput status janda, menjemput status duda. Gitu ya, pernikahan itu tuh enggak main-main lah. Jangan main-main. Nah seperti itu ya, kalau mari boleh saran. Maunya memang benar-benar sudah mantap dan yakin lah. Gitu loh. Ya. Atau kamu kayak ngasih alasan demi alasan supaya dia itu tuh bisa membenarkan ya keputusannya naik pelaminan dengan kamu, biar dia jadi lebih mantap, support dia gitu, motivasi dia seperti itu. Jadi bukan hanya kayak sebatas dia ngelihat pernikahan ini paksaan ya, karena mengiyakan tuntutan dari kamunya. Nah seperti itu ya di sana. Nah kemudian mari lihat di sini tuh, memang kamu bisa-bisa agak-agak ngambek ini ya. Maksudnya kalaupun dia punya itikat baik, ngerapiin lagi nih suasana kalian. Tapi nampak-nampaknya ngambek kamu itu tuh belum selesai ini ya, belum selesai. Jadi walaupun kalian sudah saling bersuara, dia udah mulai nanya-nanya sama kamu, mulai mancing-mancing kamu, ngebacot gitu ya. Boleh-boleh kamu memang masih agak berat hati gitu ya merespon dia. Semacam masih mari tangkap di situ tuh energi ogah-ogahan dari kamunya. Gitu loh. Macam kamu belum mood, masih belum mood. Sebab luka itu tuh masih terasa. Gitu ya. Ketersinggungannya kamu itu tuh masih ada. Gitu loh. Ketidakbahagiaannya kamu masih kayak terlihat jelas. Itu ya. Tapi memang kalau mari lihat wacana untuk meninggalkan, barangkali ada godaan-godaan yang di kepala kamu kan. Tapi kalau kamu dengan tenang menyaksikan apa sih maunya diri kamu, nampaknya mari di situ tuh ya masih ingin lanjut sih. Gitu loh. Bendera putih masih belum dikibarkan. Udah dipegang-pegang tapi belum dikibarkan. Nah, kiranya gitu ya.
Kiranya begitu dari energi kamunya di sana. Oh ya wajar lah, orang lagi nggak senang hati kan. Biasanya kan kita tuh kan ada sistem purbanya kita kan, hajar, lari, atau diem. Nah jadi pastilah otak purbanya kamu memilih di antara yang 3 biji ini, gitu ya. Dan ya namanya 3 biji ini ada di situ tuh lari gitu kan. Nah makanya godaan-godaan untuk udah dah selesai aja gitu-gitu ya masih menjadi opsinya kamu di sana tuh. Namun ya tadi lah, kalau kamu lebih tenang pasti kamu bisa tahu bahwa untuk fight lagi, lanjut lagi, itu tuh bukanlah satu keputusan yang buruk gitu ya. Jadi kalau kalian terlanjur sudah menikah, nggak usah lah main pakai acara opsi-opsi lari-lari, terutama dengan si pasangan kamu ini gitu loh. Sebab ya lagi-lagi kalau mari lihat ya, dianya ini nih sesungguhnya nggak main-main ini sama kamu gitu ya. Jadi nampaknya ini tuh hanya semacam isu-isu biasa ini. Kalau menurut Mari pribadi ya, menurut Mari pribadi tanpa ingin menilai kamu lebay gitu ya, enggak ke situ ya arahnya. Ini hanya penilaian pribadinya Mari. Yang terjadi di antara kalian ini tuh hanya bumbu-bumbunya aja ini. Itu loh. Masih bisa dikategorikan hal yang wajar ya. Atau bukan wajar tapi lazim lah, lazim aja. Wajar sama lazim sama enggak tuh? Lazim yang mungkin terjadi gitu ya kan, yang mungkin terjadi dalam sebuah relationship seperti itu ya. Jadi kamu memang mungkin masih kayak sering ketarik-tarik ya pikirannya kamu ke belakang. Kamu ingat-ingat sesuatu yang bikin hatinya kamu itu tuh nggak enak. Coba dilepaskan itu, tatap saja dulu masa depan gitu loh. Yang sudah terjadi lepaskan aja, ya udah terlanjur terjadi. Yang penting kamu lihat dulu niatannya dia gitu ya. Niatannya dia ya masih mau barengan sama kamu, ya sambut dulu itu, sambut dulu tuh, terima dulu niatannya dia itu, gitu loh. Baru nanti lihat nextnya seperti apa. Mari ini sebenarnya orangnya baik ini ya, pasangannya kamu baik ini, baik gitu, baik ini. Maksudnya patutlah untuk dipertimbangkan sebagai pasangan jangka panjang gitu ya. Hanya tentu kalian berdua, bukan hanya dia saja, kalian berdua nampaknya masih teruslah mengupgrade diri gitu ya. Namanya kalian dua manusia yang berbeda ya, yang latar belakangnya berbeda, egonya berbeda, jalan pikirannya berbeda gitu ya. Masih kayak belajar lah untuk saling mensolidkan diri satu sama lain gitu, supaya memang langgeng dia gitu. Dan Mari kayak ragu juga lah, hubungan kalian ini tuh mudah patah, cepat berpisah. Mari agak ragu ya, masih akan panjang lagi nih kisah ceritanya kalian berdua begitu ya. Oke baik Taurus, sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu ya, kepada Taurus mana sih bacaan ini disampaikan. Nah koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia saja ya. Mari awali dari inisial O, obat, F, fisika, M, manja, U, usia, I, istimewa, C, canda, T, telinga, G, ada gula. Nah, masuk kita ke zodiak. Cancer di sini, Sagittarius, energi dari Taurus, energi dari Gemini, energi dari Aries. Di sini ada energi dari siapa ini? Oh, Gemini lagi, dan berikut di sini ada energi dari Scorpio. Oke lah, itu aja dulu ya Taurus yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.